Kakak sudah lulus kuliah dan mendapat gelar sebagai sarjana pendidikan. Singkatan dari gelar sarjana pendidikan adalah A, B, C, dan D. Ya, anak-anak semuanya, untuk gelar sarjana pendidikan itu yang benar itu ada pada yang C, anak-anak ya. S titik, P besar, D kecil, kemudian titik lagi. Jadi jawabannya adalah C, anak-anak semuanya. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita scroll ke atas untuk soal nomor 2. Penulisan singkatan yang benar adalah A namanya Abdul H. Nasution, B. H. Ahmad sudah sering menunaikan ibadah haji, C. Suman HS merupakan sastrawan dari Riau, D. Pencipta lagu Indonesia Raya adalah W.R. Supratman. Ya, anak-anak semuanya, di sini singkatan yang benar bisa kita lihat di sini ya. Untuk A namanya Abdul Haji Nasution ini kurang tepat anak-anak ya, karena seandainya disingkat maka Abdulnya juga harus disingkat menjadi A H Nasution, seperti itu anak-anak ya. Jadi ini salah anak-anak ya. Untuk B, Haji Ahmad sudah sering menunaikan ibadah haji, lah ini benar anak-anak ya. Ini benar. Kemudian yang C, Suman HS ini harusnya hanya besar anak-anak ya. H besar baru S kecil. Kemudian jadi ini salah. Kemudian pencipta lagu Indonesia Raya adalah W.R. Supratman, ini harusnya W.R. Supratman. Jadi ini salah juga. Jadi yang benar adalah yang B anak-anak semuanya. Baik, berikutnya anak semuanya kita scroll ke atas untuk soal nomor 3. Mencari isi teks dari suatu bacaan dapat dilakukan dengan cara A. Membaca sekilas, B. Membaca judul bacaan, C. Mencari kata kunci, D. Membaca kalimat terakhir. Ya anak-anak semuanya, mencari isi teks dari suatu bacaan itu bisa kita lakukan dengan cara membaca sekilas. Jadi jawabannya adalah A anak-anak semuanya. Berikutnya soal nomor 4. Berikut yang merupakan ciri kata kunci ya. Ciri dari kata kunci suatu paragraf adalah kata A awal paragraf, B akhir paragraf, C di tengah paragraf, D yang selalu diulang-ulang. Ya anak-anak semuanya, untuk ciri-ciri kata kunci itu tidak selalu di awal paragraf atau akhir paragraf atau di tengah paragraf, namun biasanya selalu diulang-ulang, sehingga jawabannya adalah D anak-anak semuanya. Baik, berikutnya anak semuanya kita scroll ke atas untuk soal nomor 5. Perhatikan iklan berikut. Orang bijak bayar pajak. Sasaran iklan tersebut adalah A. Pemerintah, B. Semua warga, C. Warga wajib pajak, D. Petugas pajak. Ya anak-anak semuanya, sasaran iklan tersebut sangat jelas, yaitu kepada warga yang wajib pajak, karena warga yang wajib pajak harus membayar pajak, sehingga jawabannya adalah C anak-anak semuanya. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 6 ya. Soal nomor 6 kita cermati berikut ya. Semua makhluk hidup yang ada di bumi melakukan hubungan dengan sesama makhluk hidup maupun dengan lingkungannya. Lingkungan alam terdiri atas benda mati dan makhluk hidup, karena alam menyediakan semua kebutuhan makhluk hidup. Kata kunci dari paragraf tersebut adalah A. Bumi, B. Lingkungan,
C. Makhluk hidup. D. Kebutuhan. Ya anak-anak semuanya, di sini sudah sangat jelas bahwa kata kuncinya lebih condong ke makhluk hidup, karena di sini selain fokusnya pada makhluk hidup, di sini juga makhluk hidup juga diulas berulang kali, sehingga sangat jelas bahwa kata kuncinya di sini adalah makhluk hidup, sehingga jawabannya adalah C. Baik, berikutnya anak semuanya, sekarang kita ke soal nomor 7 dan 8 dengan membaca teks berikut. Ya, kita baca. Matahari tampak terbit di pagi hari dan tenggelam di sore hari karena rotasi bumi. Bumi terus berotasi sehingga matahari tampak terbit di sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat. Sekali lagi, ini karena rotasi bumi. Bagaimana hal ini dapat terjadi? Bumi bergerak seperti gerakan permainan gasing. Planet bumi bergerak mengelilingi hari sayal yang disebut sumbu. Gerakan bumi mengelilingi sumbu atau poros disebut rotasi bumi. Waktu bumi mengalami satu kali rotasi adalah 24 jam. Ya anak-anak semuanya, mari kita lihat soalnya. Soal nomor 7. Informasi yang sesuai dengan bacaan tersebut adalah A. Permainan gasing seperti pergerakan bumi. B. Planet bumi bergerak mengelilingi sumbunya. C. Rotasi bumi berupa gerakan bumi di luar poros. D. Satu kali rotasi bumi kurang dari 24 jam. Ya anak-anak semuanya, mari kita lihat di sini informasi yang sesuai dengan bacaan tersebut. Tadi permainan gasing seperti pergerakan bumi. Ya, ini benar anak-anak ya. Kemudian planet bumi bergerak mengelilingi sumbunya. Ya, ini anak ya. Kemudian C. Rotasi bumi berupa gerakan bumi di luar poros. Karena di sini di luar poros, maka di sini salah anak-anak. Kemudian D. Satu kali rotasi bumi kurang dari 24 jam. Harusnya tepat 24 jam, di sini ada kurang, jadi ini salah. Kemudian di antara A dan B ini mari kita lihat yang paling cocok ya. Di sini permainan gasing seperti pergerakan bumi dan B. Planet bumi bergerak mengelilingi sumbunya. Ya, ini anak semuanya, kita lihat di sini yang paling tepat yang mana? Ya, bumi di sini bergerak seperti gerakan permainan gasing. Planet bumi bergerak mengelilingi garis sayal yang disebut sumbu. Jadi di sini anak semuanya yang paling tepat adalah di sini tadi. Bentar lagi, bumi bergerak seperti gerakan permainan gasing lah. Jadi sangat tepat bahwa di sini adalah permainan gasing seperti pergerakan bumi. Jadi jawabannya adalah A anak semuanya. Baik, berikutnya anak semuanya, kita lihat untuk soal nomor 8. Matahari tampak terbit di pagi hari dan tenggelam di sore hari dengan cara A. Matahari bergerak dari timur ke barat. Ini salah anak ya, karena apa? Karena yang matahari itu sebagai pusat tata surya. Pusat tata surya yang diitari oleh bumi sehingga matahari itu diam. Nah, kemudian B. Pergerakan matahari menyebabkan rotasi bumi. Lah ini salah, bahwa matahari itu diam, yang bergerak adalah bumi. Kemudian C. Bumi terus berotasi selama 24 jam. Ya, ini tadi benar bahwa bumi berotasi selama 24 jam. Dan D. Matahari bergerak mengelilingi bumi, jelas salah. Karena apa? Yang bergerak mengelilingi matahari adalah bumi, bukan matahari yang bergerak mengelilingi bumi. Jadi ini jawaban yang benar adalah yang C. Baik, berikutnya anak-anak semuanya, kita scroll ke atas untuk soal nomor 9. Bacalah teks eksplanasi berikut. Globalisasi merupakan suatu tanda kemajuan di berbagai bidang dan aspek. Indonesia merupakan salah satu negara yang terkena dampak dari adanya globalisasi. Adanya dampak-dampak negatif globalisasi di Indonesia mengalami banyak perubahan, terutama aspek budaya yang semakin lama semakin luntur di kalangan masyarakat modern ini. Sebagai warga negara kita Indonesia
merupakan kewajiban untuk melestarikan budaya yang ada di Indonesia, menghidupi dasar negara serta peraturan yang ada di dalamnya. Sejauh ini, hilangnya identitas bangsa semakin terasa seiring dengan berkembangnya pengaruh globalisasi. Globalisasi cenderung mendorong masyarakat menyukai gaya hidup bangsa asing dan semakin meninggalkan budaya Nusantara. Untuk itu, marilah kita tetap mencintai budaya dan produk bangsa sendiri. Topik masalah teks tersebut adalah A. Globalisasi dan cinta tanah air, B. Mencintai produk luar negeri, C. Barang luar negeri lebih bervariasi, D. Barang dalam negeri lebih murah. Ya, anak-anak semuanya sangat jelas sekali di sana tadi adalah tentang globalisasi dan cinta tanah air, sehingga jawabannya adalah A. Kalau mencintai produk luar negeri tadi tidak dibahas, kemudian barang luar negeri lebih bervariasi tadi juga tidak dibahas, kemudian barang dalam negeri lebih murah juga tidak terlalu dikupas, sehingga jawaban yang benar memang A, anak-anak semuanya. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 10. Bacalah dan tentukan simpulan paragraf berikut. Ya, ASI atau air susu ibu adalah sumber makanan utama bagi bayi. ASI mengandung banyak nutrisi penting bagi bayi. ASI mengandung asam amino yang diperlukan untuk proses tumbuh kembang otak bayi. ASI juga mengandung zat untuk kekebalan tubuh bayi. Simpulan paragraf tersebut adalah A. ASI adalah sumber makanan utama bagi bayi. B. ASI adalah sumber makanan utama bayi karena mengandung berbagai nutrisi yang penting untuk bayi. Kemudian ASI mengandung zat untuk kekebalan bayi. D. Asam amino diperlukan untuk proses tumbuh kembang otak bayi. Ya, anak-anak semuanya, di sini yang merupakan simpulan atau kesimpulan dari paragraf ini yang paling tepat adalah yang B, anak-anak semuanya, karena di situ dijelaskan bahwa sumber makanan utama itu ASI karena mengandung berbagai nutrisi yang penting untuk bayi. Kalau ide pokoknya memang yang A, cuman kalau simpulannya adalah yang B ini anak-anak semuanya. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita scroll ke atas untuk soal nomor 11. Ya, berikut ini yang bukan keunggulan dari teknik membaca sekilas adalah A. Informasi yang didapat sedikit dan cepat hilang, B. Menemukan secara cepat ide pokok dari suatu bacaan, C. Menemukan sepenggal informasi khusus dalam paragraf, D. Pemanfaatan waktu secepat-cepatnya karena pembaca sibuk. Ya, anak semuanya, di sini yang bukan keunggulan dari teknik membaca sekilas adalah informasi yang didapat sedikit dan cepat hilang. Ini bukan keunggulannya ya anak-anak ya, sehingga jawabannya adalah A. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 12. Oke, bacalah paragraf berikut. Pertanian merupakan sektor utama penggerak perekonomian penduduk Laos. Ya, daerah pertanian terdapat di sepanjang Sungai Mekong. Hasil utama pertanian Laos adalah padi dan jagung. Hasil lainnya berupa kapas, tembakau, sayuran, pisang, pepaya, dan kelapa. Kata kunci paragraf tersebut adalah A. Peternakan, B. Perdagangan, C. Penduduk, D. Pertanian. Ya, anak-anak semuanya sangat bisa kita tebak sekali bahwa kata kuncinya di situ adalah pertanian, anak ya. Karena di sini mengupas tentang pertanian dan juga di sini ditulis berulang kali anak-anak ya kalimat pertanian lah di sini. Ini anak ya. Jadi jawabannya memang adalah D, anak-anak, pertanian. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 13. Oke. Imbuhan ya yang bermakna tidak sengaja terdapat pada kalimat A. Ibu terpanggil hatinya untuk menolong anak itu.
B. Garam tercampur di kopi ayah sehingga terasa asin ya. C. Aku memiliki banyak baju yang tidak terpakai lagi. D. Adik sudah tidur terlelap di sofa. Ya anak-anak semuanya, di sini yang merupakan yang artinya imbuhan yang artinya tidak sengaja adalah yang B anak-anak ya, karena di sini garamnya itu tercampur di kopi ayah sehingga terasa asin ya, karena ini tercampurnya ini tidak sengaja. Nah, itu sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 13 itu adalah yang B, karena garam tidak sengaja tercampur di kopi ayah sehingga terasa asin. Baik, berikutnya anak semuanya kita ke soal nomor 14. Budi makan pizza terlalu banyak, padahal kakak belum makan satu pizza pun. Kalimat saran yang tepat adalah A. Sebaiknya Budi tidak makan pizza terlalu banyak. B. Sebaiknya Budi menghabiskan semua pizzanya. C. Hendaknya Budi tidak memberikan pizza kepada kakak. D. Sebaiknya Budi membeli makanan lain. Ya anak semuanya, di sini karena Budi itu makan pizza terlalu banyak, kemudian kakak belum makan satu pizza pun, sehingga karena habis dimakan Budi maka sebaiknya itu Budi tidak makan pizza terlalu banyak agar kakak itu tadi akhir kakak bisa makan pizza, tidak dihabiskan Budi semuanya. Jadi jawabannya adalah A anak-anak semuanya. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 15. Bacalah kutipan fabel berikut ya. Tuhan, ingin sekali aku berlari membantu Keker. Kurkel terseok-seok melangkah menuju Keker yang sedang menangis. Keker pergi meninggalkan sungai tanpa tahu bahwa Kurkel melihat kejadian tersebut. Watak Kurkel berdasarkan kutipan fabel tersebut adalah A. Baik hati, B. Sombong, C. Jahat, D. Penakut. Ya anak-anak semuanya, di sini watak Kurkel di sini kan kutipan langsung dari apa yang disampaikan Kurkel bahwa Tuhan, ingin sekali aku berlari membantu Keker. Lah, ini menunjukkan bahwa watak Kurkel ini baik hati, sehingga jawabannya adalah A anak semuanya. Baik, berikutnya anak semuanya kita ke soal nomor 16. Berikut yang termasuk contoh perintah ajakan adalah A. Lebih baik kamu membuka usaha. Ini bukan ajakan tapi saran anak ya. Kemudian yang B. Sebaiknya kita langsung menuju ke sekolah. Ini juga saran ya. Kemudian ayo jaga kebersihan sekolah. Lah, ini ajakan anak ya. Kemudian jangan buang sampah di sungai. Lah, ini bukan ajakan tapi larangan. Jadi yang ajakan memang adalah yang C anak-anak semuanya. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita scroll ke atas untuk soal nomor 17 sampai 19. Untuk kalimat pertama, penggunaan kantong kain saat berbelanja sangat disarankan. Kalimat kedua, selain kantong kain kita juga dapat menggunakan keranjang belanja. 3. Kantong plastik bekas juga dapat digunakan kembali saat berbelanja. Kemudian 4. Itulah beberapa cara untuk mengurangi sampah plastik. Ya anak-anak semuanya, mari kita lihat soalnya untuk soal nomor 17. Ide pokok paragraf tersebut adalah A. Penggunaan kantong belanja, B. Cara mengurangi sampah plastik, C. Penggunaan sampah plastik, D. Manfaat sampah plastik. Ya anak-anak semuanya, dari paragraf tersebut bisa kita ambil ide pokoknya bahwa di situ adalah cara mengurangi sampah plastik. Dengan cara di situ tadi bisa digunakan dengan menggunakan kantong kain saat berbelanja, kemudian menggunakan keranjang belanja, dan juga menggunakan plastik bekas yang sudah pernah dipakai. Jadi di sini cara mengurangi sampah plastik. Baik, berikutnya anak-anak semuanya,
Baik, berikutnya anak semuanya kita ke soal nomor 18. Kalimat yang kedua dalam paragraf tersebut merupakan kalimat A utama, B topik, C penjelas, D tanya. Ya anak-anak semuanya, di sini tadi kalimat yang kedua ya. Kalimat kedua di sini. Selain kantong kain, kita juga dapat menggunakan keranjang belanja. Nah, oleh karena itu di sini kalimat yang kedua merupakan kalimat penjelas ya anak-anak ya. Kalimat penjelas dari kalimat yang pertama. Soal nomor 19. Kata perimbuhan pengan ya terdapat pada kalimat A1, B2, C3, D4. Ya anak-anak semuanya, kalimat perimbuhan pengan kita lihat di sini. Kalimat perimbuhan pengan di sini yang benar pada kalimat pada paragraf ini ya. Lah ini adalah penggunaan ya, ini pengan, kata dasarnya adalah guna, dikasih imbuhan pengan. Jadi yang ada pada kalimat yang pertama, sehingga jawabannya adalah A. Baik, berikutnya anak semuanya kita scroll untuk soal nomor 20. Cermatilah kalimat berikut. Menurut sejarah, perang terbesar di Indonesia adalah Perang Diponegoro. Penulisan kalimat tersebut yang tepat adalah A. Menurut sejarah, perang terbesar di Indonesia adalah Perang Diponegoro. Ya anak semuanya, mari kita lihat di sini yang benar. Nah, ini diawali dengan huruf M, benar. Kemudian perang terbesar di Indonesia adalah perang, lah ini harusnya huruf kecil anak, karena bukan awal kalimat, di sini setelah koma ya. Kemudian di sini I juga sudah benar. Kemudian B di sini huruf besar, di sini huruf besar karena di sini lah ini ya. Bedanya ini dengan ini, kalau ini merupakan satu kesatuan istilah dari suatu kegiatan atau kejadian, yaitu Perang Diponegoro. Kemudian kalau ini M benar, awal kalimat huruf besar, ini benar, kemudian ini benar, ini salah anak ya, harusnya B besar, ini sudah benar. Kemudian yang C, menurut ini M benar, ini sudah benar, kemudian ini benar, ini benar, ini benar. Jadi kayaknya jawabannya adalah C. Kalau ini benar, ini benar, ini benar, ini salah, ini salah, ini harusnya B besar, di sini D-nya juga harus D besar. Jadi jelas sekali jawabannya adalah C anak-anak semuanya. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 21. Baju baru masuk lemari, baju dijahit tukang pilihan. Kalaulah pandai membawa diri, titik baris yang tepat untuk melengkapi bait pantun tersebut yaitu A. Membawa itik pergi ke Medan, B. Pasti banyak orang mengasihi, C. Bisakah Tuhan menghitung bintang, D. Kemana pergi orang kasihan. Ya anak-anak semuanya, mari kita lihat untuk pantun itu kan terdiri dari dua bagian. Yang pertama bagian sampiran, kemudian yang kedua ini bagian isi anak-anak ya. Nah, kemudian kita lihat di sini. Di sini rimanya, di sini I, AB ya, di sini I, di sini an. Berarti di sini sudah I, berarti tinggal an-nya. Di sini yang an adalah ini dan ini. Kalau kita pakai A, membawa itik pergi ke Medan, ini nanti fungsinya sampiran, tapi yang kita butuh adalah bagian isi. Berarti di sini anak-anak ya, bagaimana pergi orang kasihan. Jadi jawabannya yang benar adalah D, karena yang kita cari adalah yang bagian isi, bukan sampiran. Baik anak-anak semuanya, kita ke soal nomor 22 sampai 24. Ini ada kaitannya dengan teks berikut ini. Kita scroll ke atas. Iya. Teks berikut untuk soal nomor 22 sampai 24.
diberitahukan kepada siswa kelas 5 yang terpilih dalam seleksi grup vokal agar berkumpul di aula sekolah pada hari tanggal Minggu 17 Juli 2023 pukul 9 sampai selesai acara latihan bersama. Demikian pengumuman ini dan harap siswa datang tepat waktu. Ya, pengumuman tersebut ditujukan kepada A kelas 5 yang terdaftar di grup vokal, B yang ikut seleksi grup vokal, C kelas 5 yang terpilih seleksi grup vokal, D yang mendaftar grup vokal. Ya, anak-anak semuanya di sini sangat jelas diberitahukan kepada siswa kelas 5 yang terpilih dalam seleksi grup vokal. Jadi di sini jelas sekali jawabannya adalah C, anak-anak semuanya. Baik, berikutnya anak semuanya kita ke soal nomor 23. Isi dari pengumuman tersebut adalah A. Pengumuman hasil seleksi siswa, B. Pengumuman latihan bersama, C. Pengumuman pendaftaran grup vokal, D. Pembentukan grup vokal kelas 5. Ya, anak-anak semuanya, isi dari pengumuman tersebut sangat jelas, yaitu pengumuman akan ada latihan bersama, sehingga jawaban yang benar adalah B. Soal nomor 24 anak-anak semuanya, kalimat yang dicetak miring pada pengumuman tersebut merupakan bagian A. Kalimat pembuka, B. Kalimat penutup, C. Penjelas pengumuman, D. Isi pengumuman. Ya, anak-anak semuanya, mari kita lihat di sini yang kalimat miring. Ya, ini ya. Demikian pengumuman ini dan harap siswa datang tepat waktu. Lah, kalimat yang dicetak miring tersebut merupakan kalimat penutup anak-anak ya, sehingga jawabannya adalah B, anak-anak semuanya. Baik, berikutnya anak-anak semuanya, selanjutnya kita scroll untuk soal nomor 25. Berikut merupakan kalimat saran kecuali, berarti yang bukan ya. A. Sebaiknya kamu tetap berada di rumah dan tidak bepergian karena kamu sedang sakit. Lah, ini kalimat saran. B. Menurut saya seharusnya ya, di sini seharusnya kamu meminta maaf kepadanya. Lah, ini kalimat saran. C. Alangkah baiknya. Lah, ini kata kunci kalimat saran. Jika sekalian semua saling mengenal satu sama lain. Ini tadi sebaiknya ya. Lah, ini. Kemudian D. Keputusan untuk melanjutkan ke sekolah negeri sangat tepat. Lah, ini tidak menggunakan kalimat saran, sehingga di sini kecuali ya, berarti jawabannya adalah D, anak semuanya, karena yang D ini bukan kalimat saran.